Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Oh Kiai Budi, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini tadi kok Kiai Budi Semar? Semarang, bukan Semar. Semarang. Semoga NU udah gini kalau ketemu guyu-guyu sih. Seminarnya ini Pak Haryanto Ogi. Nah, ini sudah sambil ngerokok ini sudah NU. Neng diwujud pokoknya. Siap Gus, siap. Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya ini suara yang masuk ini sama ini telinganya putar. Nah, saya kemarin diminta sama disuwun Kiai Arifin Junaidi itu bukan untuk ngisi seminar sebenarnya. Tapi langsung suruh kasih ijazah biar bisa terbang. Tapi saya lihat yang di sini penerbang semua, jadi nggak perlu. sudah ilmu kuno itu. Jadi seiring perkembangan waktu, ilmu terbang itu sudah kalah sama ilmu pesawat. Ya, dulu yang bisa zoom-zooman jarak jauh di Pamijahan itu cuman para wali. Sekarang yang penting punya kuota bisa. Dulu yang bisa video call itu wali, sekarang semua wali murid bisa. Ini hebatnya dunia baru. Dan ini dunia di mana umat Rasulullah yang mampu menempuhnya. Itu hebat. Jadi yang namanya ngomong jarak jauh, melihat jarak jauh, itu yang tekstual ada, itu ya Rasulullah ketika menjelaskan gambar Masjidil Aqsa di depan orang-orang Quraisy. Itu langsung malaikat bikinkan siaran langsung dari Masjidil Haram ke Mekah. Kemudian selanjutnya yang bisa seperti itu para wali. Sayyidina Umar sambil khutbah bisa melihat kemenangan pasukan Muslim melawan Romawi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa melihat orang hilang dari Baghdad sampai di India. Nah, itu dulu yang bisa begitu para wali. Dan kekasih-kekasih Allah yang download sendiri programnya ke langit. Nah, sekarang seiring perkembangan waktu, umat Rasulullah ini tiba-tiba sakti semua. Hebat semua. Bisa zoom-zooman yang dulu hanya wali. Mencari barang hilang pakai CCTV. Kemudian mencari teman cukup dengan Facebook. Mencari jarak yang jauh cukup dengan Google Map. Ini hanya bisa ditempuh oleh umat Rasulullah. Sehingga umat Rasulullah ini mengalami fase lintas negara, lintas bangsa, lintas peradaban. Difasilitasi oleh suatu zaman namanya milenial yang begitu murah. Murahnya luar biasa. Kemurahan Allah berikan pada umat Rasulullah. Ke Afrika kalau dulu cari kabar, itu harus berapa biayanya? Sekarang cukup beli pulsa, bisa berbicara dan video call dengan orang di Afrika. Murah kehidupan. Kalau dulu itu harus ditempuh dengan puasa 20 tahun. Sekarang cukup beli pulsa 50.000. Cukup sudah, ini umat Rasulullah. Dulu betapa orang harus kemana-mana membeli sesuatu. Tapi umat Rasulullah sekarang yang penting punya kuota untuk berhubungan dengan Gojek, berhubungan dengan Gosen, sudah bisa mendatangkan sesuatu dari tempat yang jauh. Umat Rasulullah itu indah. Dulu ketika rindu, betapa susahnya
mesti nulis surat, mesti membayangkan. Sekarang umat Rasulullah ketika rindu sudah tidak perlu menempuh cara seperti itu. Cukup video call, kirim gambar. Lintas bangsa, lintas negara, dan kemudian semakin nafsi-nafsi, semakin sendiri-sendiri. Bahkan sekolahan pun terancam sudah nafsi-nafsi. Karena sekarang sudah bisa daring. Ini semua mall terancam oleh jual beli online. Pak Pos sudah nggak ada. Makanya lagu Pak Pos juga sudah hilang. Karena apa? Yang disampaikan melalui cinta sekarang bisa disampaikan melalui WA. Berapa yang runtuh? Sepak bola dengan lapangan yang sangat besar sudah mulai tidak ada penonton. Bahkan digantikan dengan sepak bola dengan lapangan kecil-kecil. Kebanggaan seorang guru kursus mulai hilang sekarang. Karena orang ketika mau belajar membuat gulai, cukup tutorial masak gulai. Ini zaman yang bisa ditempuh oleh umat Rasulullah. Makanya umat Rasulullah sudah sampai pada tahap waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Sudah sampai kepada batas bangsa di mana saling ketemu dan harus saling pengertian. Ini sejarah baru yang bisa ditempuh. Mainnya jauh, perjalanannya kemana-mana. Inilah umat Rasulullah. Makanya yang sekarang lagi rame adalah bagaimana orang memahami batas kehidupannya. Lah, batas kehidupan milenial setelah dibikin, ini persis sesuai yang disampaikan oleh Allah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, bahwa kemudian batas dari manusia milenial adalah pengertian kebangsaannya. Dan bangsa-bangsa ini sekarang sudah mulai melakukan agenda-agenda besar sesuai dengan kepentingan. Di unmute Gus, ngapunten, di unmute. Nggak ada suaranya Gus. Coba di unmute dari host. Dibantu host. Bosnya. Sudah diusahakan tapi nggak bisa. Bu Saida dari sini. Sambut. Nah, suaranya hilang. Takut sama Pak Arifin itu suaranya. Nah, itu sebuah tahapan baru di mana, nah ini anak Ma'arif ini nyantol ini. Ini enaknya ngaji daring itu bisa sama anaknya ikut. Yang penting jangan rame ya, jangan ngomong. Nah, itu ditempuh oleh umat Rasulullah. Dan sekarang manusia sudah lintas bangsa, lintas negara. Akan tetapi ada sesuatu yang secara fisik tidak bisa ditembus. Apa? Kita kemanapun pasti ditanya, pasportmu mana? Kamu bangsa apa? Itu pasti ditanya. Makanya kemudian transformasi seiring dengan pertemuan antar bangsa itu butuh satu pengertian dasar untuk memahami bahwa manusia itu berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Makanya kemudian hal seperti ini juga sudah mulai harus dikenalkan kepada anak-anak didik Pak Arif. Karena mereka yang akan menyongsong tahun 2030, 2040, bahwa mereka akan semakin intens ketemu dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan mungkin gambarnya tidak sekarang. Maka prinsip alimu auladakum fa innau makhluquna li zamanin ghairi zamanikum, bahwa anak-anak ini adalah bukan anak-anak zaman sekarang, tapi anak-anak zaman masa depan adalah mesti diajarkan dari hari ini. Jelas. Nah, ini Ma'arif punya tanggung jawab di situ. Tanggung jawabnya besar. Itulah, ketika anak-anak nanti ketemu,
Kita dulu nggak kebayang 30 tahun yang lalu akan ada zaman seperti ini. Cari Afrika aja masih nunggu flora dan fauna. Kadang seharian ditunggu, Iya, benar. malamnya yang keluar Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono keluar. Ya kan? Itu. Ini kan itu Mbak Saidah Sakwan itu kalau dulu jatuh cinta pasti sakit. Karena apa? Rindu, terlalu rindu, mesti nulis surat. Sekarang kalau rindu tinggal melet sambil foto kirim WhatsApp. Ini dunia baru. Ya. Tapi ada sesuatu yang tidak berubah. Apa? Bahwa manusia adalah merindukan ketemu dengan manusia yang lain. Walaupun sekarang sudah bisa lockdown tidak ketemu, cari teman cukup Facebook, cari teman cukup WhatsApp, kirim uang cukup rekening, ucapan lebaran cukup melet dan dikirim. Tapi ternyata begitu di lockdown, orang-orang ini kemudian emosi. Bukan karena fasilitas hidupnya tercerabut, mereka tetap bisa ngomong, tetap bisa daring, tetap bisa online. Tapi ada satu yang tidak bisa dihindari manusia, bahwa manusia merindukan ketemu orang lain. Itu kenyataan. Makanya muncul kafe-kafe. Walaupun di kafe ngomong sendiri-sendiri 10 orang, tapi ternyata orang semuanya merindukan. Makanya kafe itu bukan untuk ngopi. Kalau kafe itu untuk ngopi, kopi itu habisnya cuma 5 menit, tapi duduknya bisa 10 jam. Iya, Kiai Budi itu bisa daring dengan tari sufi, tapi beliau tetap rindu ketemu dengan sahabat-sahabatnya. Makanya ketika kemarin tanpa daring ketemu saya dipeluk itu rapet sama Kiai Budi. Kenapa? Kita ternyata saling merindu. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Makanya hati-hati nanti kalau saya ketemu sama Kiai Arifin Junaidi. Akan saya peluk erat itu. Malah kayak nanti. Gendong nanti. Iya, bisa tak gendong. Kangen semua kita ini. Untuk apa? Bukan semata-mata komunikasi, tapi mencium bau keringat teman itu sebuah keindahan yang luar biasa. Seperti apa keringatnya? Oh, ini keringat bau banyak utang, kan ketahuan. Nah, ketika itu ternyata nggak bisa dihindari. Jadi peradaban ketika di finishing touch sama corona, sehingga manusia tidak bisa ketemu manusia, bukan karena fasilitas hidupnya dicabut, bukan. Seluruh fasilitas hidupnya masih tersedia. Karena teknologi milenial mampu mewujudkan cita-cita hidup manusia dengan sangat aman dan sangat nyaman. Ternyata yang paling bermasalah adalah ternyata manusia tidak bisa ketemu manusia yang lain, itu bermasalah. Nah inilah. Nah, pertemuan antar manusia itu skalanya ada skala lokal, ada skala internasional. Nah, skala internasional inilah skala manusia masa depan. Semuanya transnasional. Di ujung Afrika menggunakan WhatsApp, di ujung Salatiga juga menggunakan WhatsApp. Di ujung Amerika, di ujung Amerika makan McD, di pojok Salatiga, di Beringin juga makan McD. Iya, semua sama. Anak-anak Arab sekarang sudah mulai minum Pepsi, anak-anak Indonesia sudah minum Pepsi. Bahkan Makkah juga sudah tidak bisa menghindari. Ketika jamaah haji tidak tertampung, Raja Fahd datang ke Amerika menemui si Paris Hilton, perempuan yang tidak pernah pakai celana panjang, diminta membuatkan penginapan untuk jamaah haji. Ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini adalah gejala zaman. Orang habis tawaf haus, maka panggillah Pepsi, panggillah Coca-Cola. Ini nggak bisa. Ini sudah waktunya transnasional. Semua lintas bangsa, lintas negara. Dan negara kadang nggak bisa mengawasi. Kalau kapal datang masih bisa diawasi di Selat Malaka. Pesawat datang masih bisa diawasi di bandara. Mobil datang masih bisa diawasi di jalan tol. Tapi yang tidak diawasi, bisa diawasi sekarang
adalah masuknya informasi, bahkan hilangnya resources, pengambilan resources dari semua negara sudah kadang tidak bisa diawasi. Karena jarang sekarang ada sesuatu yang melakukan kerjaan G2G, tapi provider to provider. WhatsApp tidak lagi bekerja sama dengan SKSD, sistem komunikasi satelit domestik, tapi langsung dengan satelit Amerika dan provider Indonesia. Sehingga resources sudah bisa di portal. Makanya kayak Cina mulai melakukan portal-portal besar, Amazon di portal sama Alibaba, WhatsApp di portal sama WeChat, kemudian Facebook di portal QQ sama Ren. Tapi ini sekali lagi adalah problem masa depan. Dan nenek moyang kita sudah jago, sudah menyelesaikan semuanya. Ketika akhir imperialisme butuh perang, NU paling dulu mengomandokan perang. Itu akhir imperialisme. Ujung dari Edict of Demarcation, ujung dari Tratados de Tordesillas, ujung dari Saragossa adalah imperialisme. Ketika akhir imperialisme, maka santri lebih dulu mengomandokan resolusi jihad. Nenek moyang kita udah menyelesaikan itu secara jago, walaupun sendirian. Kenapa saya sebut sendirian? Karena resolusi jihad itu lucu. NU itu selalu pengen bersama teman-teman Islam yang lain. Ketika Islam merasa terbaik, maka Kiai Hasyim mengorganisir kelompok-kelompok Islam. Yang terbaik dibikinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia. Ketika Majelis Islam A'la ruwet, dibikinkan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Tapi aneh, ketika mengeluarkan resolusi jihad, kenapa tidak menunggu yang lain? Ketika mengeluarkan resolusi jihad, NU tidak menunggu yang lain. Itu aneh, Kiai Arifin Junaidi. Bener-bener sesuatu yang muskil. NU selalu pengen bersama-sama. Miai dibikin, Masyumi dibikin, tapi ketika resolusi jihad, ketika yang lain nggak mau bikin, mungkin NU bikin sendiri. Ya udah, kalau urusan kelahi itu urusan santri. Makanya jangan sekali-sekali nantang kelahi sama santri. Amut kalian semua. Mantap. Sendiri. Sendiri. Coba, kita nggak kebayang. Biasanya bareng-bareng, tapi kalau sudah urusan Pancasila bareng-bareng. Nah, itu sudah dikerjakan. Ketika akhir imperialisme membuat Hitler jatuh, kemudian Soviet sama Amerika pecah, NU sudah bikin sesuatu yang luar biasa. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Bahkan untuk menyelamatkan bangsa, santri rela bergabung dengan komunis di Indonesia yang akhirnya jadi Nasakom. Ini ijtihad politik yang luar biasa. Jadi kalau sudah berbicara tentang bangsa, NU tidak pernah mundur sejengkal pun. Tapi ketika PKI mengganggu bangsa, yang pertama kali turun adalah Banser. Mungkin zaman sekarang adalah Banser yang lain, ya, Banser Suwardi, tapi dulu lain. Nah, itu bisa Bantaeng. Iya, Bantaeng ini. Bantaeng itu kalau dikit aja jadi banteng gitu. Tapi saya itu Gus. Oh ya. Nah, ketika NU ini berada dalam itu sudah diselesaikan. Nenek moyang kita jago. Ketika ketika Indonesia membutuhkan satu ideologi besar, walaupun yang lain tidak sepakat, ketika kembali ke Pancasila, NU paling depan. Padahal sebelumnya santri selalu dijepit sama Orde Baru. Nah, untuk urusan-urusan seperti itu, sehingga akhirnya bangsa ini selamat dan kita pada ruang bisa menyongsong masa depan. Masa depan yang akan penuh ancaman, tapi yang jelas bukan ancaman kiamat, bukan ancaman Cina, juga bukan ancaman komunis. Itu kan ancaman yang dikira-kira sama orang-orang. Ancaman yang sesungguhnya apa? Ancaman ke depan adalah bangsa akan mengalami krisis-krisis besar. Krisis energi, krisis air, dan krisis pangan. Dan alhamdulillah dalam teori besar krisis air, bangsa kita tidak akan kekurangan. Ketika krisis pangan, bangsa kita dinamisasi pangannya luar biasa. Ketika krisis energi, kita negeri cincin api, berbicara panas bumi. Ketika berbicara tentang energi matahari, kita punya 3 waktu. Ketika berbicara tentang
angin, kita punya pantai terpanjang. Nah, ini yang akan menyongsong siapa? Ya anak-anak didik kita ini. Kita mungkin saat itu terjadi sudah ila ruhi ila hadrati Kiai Muafik, ila ruhi ila hadrati Kiai Arifin Junaidi. Sudah itu sudah itu, dan itu maka kita persiapkan dari hari ini pertemuan antar bangsa, kemandirian ini. Nah, NU punya sebenarnya apa? Sebuah jalan tauhid yang luar biasa yang dari dulu selalu kita terima semenjak kecil. Apa? Sebuah pelajaran dasar menjadi manusia yang bisa bertemu dengan siapapun, yang bisa beradaptasi dengan siapapun. Apa? Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sebut asma Allah. Di dalam Al-Quran sebut asma Allah. Karena apa? Hidup di dunia ini semuanya berasal dari Allah. Nah, menyebut asma Allah itu ada dikasih kurikulum dasar. Namanya apa di pesantren atau di ma'arif dulu? Ada namanya Aqidatul Awam. Akidah dasar orang-orang awam. Yang di situ abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kalau dalam bahasa bismillah mestinya abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam Aqidatul Awam dijelaskan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Sebut-sebut asma Allah, melahirkan ilmu thariqah, menghasilkan ilmu ma'rifat yang akhirnya terlembagakan dalam namanya ma'arif. Itu sebenarnya ada harapan agar anak ini menjadi orang ma'rifat. Mantap. Nah, ya. Lah orang ma'rifat itu siapa? Orang yang tidak pernah jauh dari Allah. Latihan dasar adalah sebut asma Allah. Makanya yang sepuh-sepuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita waktu kecil diajari abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani. Itu kan diajarkan. Itu pelajaran dasar yang luar biasa. Karena orang yang menyebut-nyebut asma Allah dalam hatinya akan tumbuh apa? Tumbuh Ar-Rahman. Nyumber Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman itu punya belas kasihan di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang menyebut-nyebut asma Allah di kampung-kampung, anak kecil menyebut Allahumma wujudum qadimum baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Nyebut-nyebut itu pujian. Akhirnya pelan-pelan dalam hatinya nyumber, tumbuh Ar-Rahman. Apa? Belas kasihan di dunia dan akhirat, menghasilkan satu keyakinan apapun yang ada di muka bumi ini adalah dapat rahmannya Allah, dan itu akan menjadi spirit yang luar biasa menghadapi hidup ketemu dengan manusia, antar bangsa, antar agama, antar suku. Karena agama apapun, suku apapun, manusia apapun, selagi di muka bumi dia mendapat rahmannya Allah. Makanya Yahudi mau apapun bentuknya ketika dia di bumi, dia dapat rahmannya Allah. Nasrani apapun bentuknya, dia dapat rahmannya Allah. Ini sikap hidup seorang muslim yang sejati, yang dimulai dari ilmu ma'rifat, yang kalau dilembagakan menjadi ma'arif, yang dipimpin oleh Kiai Haji Arifin Junaidi. Mantap, Arif. Iya. Nah, Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu sama seperti Allah bikin singa, Allah bikin babi hutan, Allah bikin kambing. Di hadapan Allah babi hutan, singa, dan kambing sudah diatur mekanismenya dalam rahmannya Allah. Makanya tidak ada urusan kambing makan singa makan kambing atau singa makan babi hutan. Tapi manusia tidak bisa kadang memahami itu. Ketika singa makan kambing dia berduka, tapi ketika singa makan babi hutan, kita bersyukur pada di hadapan Allah. Tidak ada bedanya antara singa, kambing, dan babi hutan. Nah, ini memahami ini.
Maka kita bisa bekerja sama dengan Yahudi, bisa bekerja sama dengan Nasrani, bisa bekerja sama dengan siapapun berbeda suku. Karena ketika masih di dunia semua dalam lingkup rohmannya Allah, kita pergi haji nggak masalah. Nggak usah membenci pesawat yang dibikin oleh orang Yahudi. Tidak usah emosi ketika tembakau masyarakat Temanggung dan sekitarnya dibeli Cina. Ini watak Ar-Rahman yang membuat kiai menjadi sangat rendah hati menghadapi dunia yang semakin berbaur dan semakin bercampur. Kalau itu jadi, maka kemudian manusia akan lembah mana. Lembah mana itu artinya apa? Secara teologi bisa menerima, bukan cuma secara akal. Nah, kalau itu sumbernya jadi, maka kemudian kita akan ketemu dengan Allah Ar-Rahim, di mana Ar-Rahim adalah belas kasihan di dalam akhirat semata-mata. Itu pelajaran dasar yang luar biasa. Makanya para kiai nggak suka kalau ada orang baca Fatihah, bismillahnya hilang. Karena bismillah itu adalah kurikulum dasar manusia pertama kali hidup di muka bumi. Maka kiai-kiai nggak mau. Makanya orang kalau bismillahnya mateng, menyebut-nyebut asma Allahnya mateng, dia akan menjadi manusia yang lembut. Dia akan menjadi jalan jembatan Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi kalau dia jarang membaca bismillah, bahkan menghilangkan kurikulum manifestasi bismillah dalam kehidupan, dia akan menjadi orang yang keras-kerasnya luar biasa menghadapi kenyataan. Makanya kita bisa lihat, biasanya orang yang keras-keras itu kalau baca Fatihah bismillahnya hilang. Itu. Ya kan? Yang keras-keras itu biasanya kalau baca Fatihah bismillahnya hilang. Nah, kembalikan lagi cara pembelajaran sederhana untuk anak-anak kita yang akan menyongsong peradaban berbaur, peradaban bercampur, sampai kemudian Islam menunjukkan ya'lu wa la yu'la alaih, sampai kemudian Islam bisa menunjukkan sesuatu yang terbaik. Kalau itu terjadi, apalagi kita orang Indonesia, fa insya Allah. Kenapa? Arab itu satu bangsa, Eropa satu bangsa. Itu pun pecah menjadi puluhan negara. Tapi kita ini takdirnya ketemu puluhan bangsa, ketemu puluhan suku, ketemu puluhan agama. Kalau tauhid dasar abda'u bismillahirrahmanirrahim ini gak jalan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak bisa ketemu dengan manusia yang lain, bahkan atas dasar teologi. Nah, wabirrohim terhadap ar-rohim itu apa? Kita nggak ngerti. Karena itu urusan akhirat, maka daimil ihsani adalah langgengnya ihsan, langgengnya kebaikan. Tapi ihsan itu sendiri apa? Ka'anna katarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Orang kalau watak ihsannya kuat, semua orang akan lebih banyak husnudzon sama Allah. Dan husnudzon sama Allah itulah indahnya hidup beribadah. Makanya Ar-Rahman diulang lagi dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang lagi. Itu. Tapi Ar-Rahim diulang lagi. Penjelasan kedepannya Maliki Yaumiddin. Jadi itu gak ada yang tahu. Itu raja hari akhir. Kiamat gak ada yang tahu. Siapa yang bisa ngeramal tanggal 15 Ramadan? Gak bisa. Kiamat itu adalah Ar-Rahim mutlak. Punya masa depan. Maka Ar-Rahim adalah Maliki Yaumiddin. Maka kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita disuruh ibadah. Ibadah itu apa? Adalah daimil ihsani. Kenapa daimil ihsani? Karena lam takun tarohu fa innahu yaroka. Makanya santri terbiasa. Internet bagus. Maka bacakan Quran. Habis itu kamu minta tolong wong nak butuh ya.
Nggih, tadi sempat terputus sebentar. Kenapa? Putus. Nggih, monggo. Tadi terputus sebentar. Sekarang sudah bagus. Nggih, monggo Gus, lanjut. Nah, makanya iya karena butuh, wa iya karena stain. Nah, butuh itu ka'anna kata rohu wong ubudullah ka'anna kata rohu fa illam takun tarohu. Katakan kamu salah, kamu benar. Semua niatilah ibadah di luar ibadah mahdhah. Kalau mahdhah ketentuannya ada, tapi mahdhah pun kita selalu minta tolong. Nak butuh sholat, nastainnya apa? Itu. Nastainnya setelah sujud, misalnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini minta semua. Inna sholati wa nusuki wa mahya la syarika lahu, minta semua dan minta pengakuan semua. Nah itu makanya orang ibadah itu dalam tradisi santri kata. Makanya kalau ada orang nikmat setelah beribadah baca Quran, nasta'in minta tolong, ya Allah mudah-mudahan nenek kakek saya diampuni setelah meninggal ini. Baca Quran itu ibadah. Kita rindu seorang perempuan, tiba-tiba kita baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita baca itu ibadah. Setelah itu minta tolong, ya Allah mudah-mudahan perempuan itu didekatkan pada saya. Ini nasta'in. Dan gak ada yang boleh mengatakan itu, gak boleh wong. Ini na'budu nasta'in. Itu indahnya apa? Indahnya wabir rohim daimil ihsani. Nah, kurikulum santri ini masih kuat. Setelah itu ditajamkan dalam ilmu fikih. Anak-anak MI, anak-anak sanawiyah ditajamkan kembali dalam ilmu fikih. Nah, misalnya ditajamkan apa? Ditajamkan tadi misalnya ibadah yang tadinya adalah ubudullaha, yang tadinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ditajamkan dalam apa? Ditajamkan pada min alamatil i'timadi 'alal amal husnul raja'i 'inda wujudiz zalal misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini kurikulum dasar. Makanya iya kena butuh, iya kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan lurus. Jalan lurus itu siapa? Ya ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita masih memegang itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim kita insya Allah masih benar. Kita masih tahu diajari Kiai Arifin Junaidi. Kiai Arifin Junaidi diajari oleh Gus Dur. Gus Dur diajari oleh Kiai Wahid Hashim. Kiai Wahid Hashim diajari oleh Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari diajari Kiai Soleh, Kiai Khalil, Kiai Asy'ari, diajari Kiai Abdul Wahid. Dapat diajari Kiai Khairon, diajari Kiai Abdul Wahid Solotigo, diajari Kiai Abdul Halim Boyolali, diajari Kiai Sufyan, diajari Kiai Jabar Nglirip, diajari Kiai Abdul Rahman Lasem, diajari Kiai Abdul Halim Benowo, diajari Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, diajari Sunan Kalijaga, diajari Sunan Bonang, diajari Sunan Ampel, diajari Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, diajari Syekh Jumatil Kubro, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin, diajari Sayyid Abdul Malik, diajari Sayyid Alawi Amil Faqih, diajari Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, diajari Sayyid Ali Khalid Qasam, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajari Sayyid Isa Naqib, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Uraidi, diajari Sayyid Ja'far Shadiq, diajari Sayyid Bakir, diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Hussein, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim. Lah yang masih pegang itu siapa? Ya ajaran ma'arif. Makanya orang masih ma'rifat karena tahu asal usul ahli sunnah wal jamaah. Nah itu. Nah kalau itu terus dijaga,
memperingati gurunya, ziarah ke makam gurunya, apa tidak timbul ketentraman? Apa tidak timbul keamanan? Artinya cita-cita tentang baladil amin, bangsa dan negara yang aman, untuk menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan menjamin amanu wa amilus sholihat akan terjadi. Karena baladil amin itu jaminan keberadaan manusia yang baik dan keberadaan agama yang baik. Manusia yang baik, agama yang baik tidak akan terjamin tanpa adanya baladil amin. Makanya konsep keamanan bangsa dan negara bagi NU, bagi santri di atas segalanya. Karena keamanan bangsa dan negara menjamin manusia yang baik dan agama yang baik. Manusia baik, cakep, keamanan bangsa dan negaranya, maka santri dan Nahdlatul Ulama, bangsa dan negara, Nahdlatul Ulama, NU tidak pernah menunggu kenapa atas segalanya. Makanya kenapa NU selalu berbicara ulama. Gus, terpental nggih? Oh, Bapak Ibu mungkin karena sinyal, Gus Muafik? Muafik putus, Mbak Nira. Iya, terputus. Nggih. Bagaimana Pak Kiai? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, nggih. Paling masuk. Ya, putarkan anunya tadi yang belum diputar. Nah, sudah masuk ya. Juara profil Mars belum. Sudah masuk. Sudah masuk sepertinya Gus Muafik. Sudah. Nggih. Udah masuk. Sade. Sampun. Udah, Kiai. Nggih, monggo. Udah masuk. Nggih. Nah, itulah. Ini makanya kita ini menjadi sangat serius ketika berbicara tentang keamanan bangsa dan negara. Nah, keamanan bangsa dan negara itu terjamin ketika apa? Warga mampu memahami makna perbedaan-perbedaan dan konsekuensi-konsekuensi yang membuat orang berbeda. Dan itu sudah diajarkan oleh para kiai. Kiai ngerti itu. Karena kiai bukan semata-mata doktrin teologis. Kiai juga representasi dari masalah sosiologi dan antropologi. Makanya yang mestinya syekhun ustadun masuk ke sini disebut kiai. Kiai itu bukan representasi manusia saja, tapi dia juga ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Makanya kiai itu representasi sakti juga harus iya karena representasi tombak. Linuwe juga harus iya karena apa? Karena representasi dari kebo Kiai Slamet. Begitu juga santri, representasi dari semua orang yang belajar baik pada Hindu, pada Buddha, tadi disebut Kiai Arifin Junadi Sastri. Nah, itu sebenarnya adalah identitas-identitas lokal yang punya tanggung jawab secara sosiologi, antropologi, dan geografi. Itu tanggung jawab kiai, tanggung jawab santri. Nah, ketika para wali menyelesaikan problemnya sudah diselesaikan. Yang tadinya problemnya raja, hamba, diselesaikan dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Cita-cita Rasulullah itu apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di mana semua orang merasakan berkedudukan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang
yang dipimpin. Lah konsep itu bisa diterapkan di Indonesia. Padahal tadinya raja, tadinya hamba, raja mutlak, hamba tidak punya kedudukan. Itu bisa dilebur dalam sebuah konsep ra'iyah yang kemudian disebut dalam bahasa lokal menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini siapa yang bisa? Kemudian memasukkan orang-orang yang bertemu secara ra'iyah dalam satu konsep musyarakah yang disebut masyarakat. Kemudian membicarakan sesuatu dalam satu prinsip bersama, wasyawirum fil amri, melahirkan istilah musyawarah. Nah, konsep-konsep seperti ini menghasilkan teritori, yang akhirnya teritorinya disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah. Makanya wilayah inilah yang menjamin Islam yang baik dan manusia yang baik. Maka Islam dijaga sampai mati, wilayahnya kita pertahankan sampai mati. Berhubung wilayah itu kemudian dikenal dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Islam harga mati, NKRI harga mati. Ini itu loh lah, ini semuanya. Ajarkan itu. Dan itu tidak bisa tercapai kalau dengan apa? Kecuali dengan membangun rasa cinta kepada bangsanya. Kenalkan bangsanya dulu seperti apa, sejarahnya, bangsa penakluk, bangsa kelas berat kita ini dulu, sampai mampu mempertemukan puluhan bangsa bersepakat jadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini desainernya wali-wali kita, dan kita yang mengatakan penerus para wali. Maka tanggung jawab ma'rifat yang kemudian terlembagakan dalam ma'arif adalah menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama yang sekarang diketahui dipimpin oleh Kiai Haji Arifin Junaidi. Nah, orang ma'rifat itu siapa? Orang ma'rifat itu siapa? Orang ma'rifat itu yang disebut oleh Allah aulia. Aulia itu ma'rifat. Nah, aulia itu akibat apa? Sikap hidupnya seperti apa? Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya orang-orang makrifat itu nggak takut apa-apa. Dia disebut kiai nggak ada masalah. Walaupun campur kebo Kiai Slamet nggak apa-apa. Yang sekarang menang Kiai Haji itu nggak bisa. Sholat disebut sembahyang nggak apa-apa. Musola disebut langgar nggak apa-apa. Tilmidun muridun disebut santri, nggak apa-apa. Karena apa? Para ulama makrifat itu tahu bahwa perputaran dunia hanya orang yang makrifat yang bisa memahami itu. Siapa orang-orang yang makrifat? Ya orang-orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah, yang selalu menyebut-nyebut asma Allah dalam level yang paling sederhana. Sehingga kita menjadi manusia yang mengerti betul waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, persiapan ma'arif yang harus dipersiapkan. Masalah ijazah naik bisa terbang nanti ya, insya Allah tak kasih. Tapi tidak bisa lewat Zoom, nanti dicuri sama jin. Jadi, nah diskusinya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada berkah, ada ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.